Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabarnya adik-adik? Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan keuangan, yaitu tema di minggu yang kedua. Pada pertemuan kali ini atau di video ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya mengetahui kondisi atau kinerja perusahaan melalui laporan keuangannya. Ya, secara garis besar kita akan belajar ya beberapa instrumen-instrumen pengukuran yang mungkin nanti bisa digunakan untuk menilai kesehatan perusahaan. Oke, sebelum kita berbicara lebih detail, berikut merupakan overview dari apa yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, kita akan mempelajari ya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemegang saham. Ini adalah bentuk-bentuk laporan yang biasanya disediakan atau dibuat oleh perusahaan. Kemudian kita juga akan membahas tentang nilai dari perusahaan itu, yang mana kita akan menghitung ya MVA dan EVA. Ya, ini merupakan instrumen untuk menghitung nilai ya dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir ya kita akan sedikit membahas tentang pajak yang mungkin diterapkan baik itu pajak untuk individu maupun pajak untuk perusahaan. Baik, yang pertama ada laporan posisi keuangan ya. Nah, laporan posisi keuangan ini ya biasanya menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam satu periode ya. Nah, posisi keuangan perusahaan dalam satu periode itu digambarkan ya dengan satu rumus besar ya di dalam akuntansi. Rumus ini berbunyi aset ya itu merupakan penjumlahan dari kewajiban ya atau kita sebut dengan liabilitas plus ekuitas atau modal. Ya. Maka ketika kita berbicara laporan posisi keuangan, secara tidak langsung kita akan membahas aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu berada pada sisi kiri, ya. Aset merupakan apa yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Sedangkan di sisi kanan itu menyajikan sumber dana untuk memperoleh aset tersebut. Jadi sumber dana yang digunakan untuk memperoleh aset perusahaan. Nah, itu ada pada sisi kiri, yang mana sumber dana tersebut dapat berbentuk liabilitas atau hutang atau kewajiban gitu ya. Kewajiban atau hutang dan ekuitas. Ekuitas di sini adalah modal ya, dan modal. Jadi perusahaan memiliki beberapa cara untuk mendapatkan aset ya. Mereka bisa menambahkan modal ya, menambahkan modal misalnya dengan kita invest langsung, keluar duit dari kantong kita untuk sebagai modal usaha atau dengan menerbitkan saham. Selain itu, perusahaan juga bisa meminjam, berhutang ya, baik itu kepada bank, kepada lembaga keuangan ya, atau bisa menerbitkan surat utang. Ya, nah ini kemudian masuk di dalam liabilitas. Oke, mari kita breakdown ya, apa saja yang ada pada masing-masing sisi.
Di sisi kiri kita lihat di sini ada aset, yang mana aset itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya aset lancar, ya. Aset lancar di sini definisinya adalah aset yang gampang dicairkan, aset yang gampang dijual, aset yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk dicairkan atau dijual. Sedangkan aset jangka panjang ini biasanya lebih kepada aset-aset yang sifatnya itu bangunan, fisik, mesin, ya, peralatan, seperti itu. Jadi aset-aset yang mungkin kalau dijual itu membutuhkan waktu yang lama. Itu biasanya masuk dalam kategori aset jangka panjang. Penjumlahan antara aset lancar dan aset jangka panjang itu kemudian membentuk total aset. Jadi total aset itu komponennya ada aset lancar dan aset jangka panjang. Ini secara sederhana saja. Baik, pada sisi kiri kita punya kewajiban dan ekuitas, ya, liabilities and equities. Nah, liabilities itu dibagi menjadi dua. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ya, apa contohnya? Ya, liabilitas jangka pendek, misalnya upah dan pajak yang harus dibayar, itu kan kewajiban perusahaan. Kita menggaji karyawan, ya, kita membayar pajak, itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar. Dan itu merupakan liabilitas jangka pendek. Kemudian juga ada utang usaha yang jatuh temponya itu dalam jangka waktu pendek. Pendek di sini kurang dari 1 tahun. Ya, jadi yang dimaksud pendek di sini adalah kurang dari 1 tahun. Kemudian juga ada wesel bayar. Wesel bayar itu biaya transaksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini merupakan utang-utang atau kewajiban-kewajiban yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Ya, kemudian ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ini adalah modal. Ya, modal yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan atau pemilik usaha untuk menjalankan usaha itu. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan liabilitas, ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, ditambah ekuitas akan kita akan mendapatkan yang namanya total liabilitas dan ekuitas. Ya, jadi aset di sini atau total aset itu sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing komponen. Ya, jadi laporan posisi keuangan atau bahasa Inggrisnya adalah balance sheet. Ya, merupakan gambaran keadaan perusahaan pada satu titik tertentu. Ya, tujuannya adalah untuk meringkas kegiatan dan hasil untuk jangka waktu tertentu. Ya, biasanya 1 tahun, ya, seperti itu. Maaf. Kemudian aset lancar terdiri dari aset yang seharusnya dapat dicairkan, ya, menjadi uang tunai dalam periode 1 tahun. Ya, jadi aset lancar ini adalah kalau bahasa Inggrisnya itu liquid asset. Ya, liquid asset itu adalah aset-aset yang mudah sekali untuk dicairkan, mudah sekali untuk dijual. Ya, dan biasanya kalau misalnya kita ingin menjual aset-aset tersebut, biasanya kita tidak memerlukan waktu bertahun-tahun, dalam 1 tahun sudah bisa kejual. Kemudian ada aset jangka panjang. Nah, ini yang agak kurang bisa liquid, ya. Jadi dia itu butuh waktu lama biasanya untuk ketika perusahaan ingin menjual, ya. Atau dia merupakan aset yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun, ya, termasuk pabrik, mesin, peralatan, ya, kekayaan intelektual itu juga masuk dalam aset jangka panjang, ya. Nah, biasanya aset jangka panjang ini dilaporkan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi dari depresiasi. Ya, misalnya kita kemarin, ya, di pertemuan pertama saya sempat membahas terkait dengan konsep depresiasi, konsep penyusutan. Misalnya kita beli mobil, kita beli gedung, ya, mobil, gedung itu makin lama, makin lama, makin banyak tahunnya, nilainya akan semakin berkurang. Ya, mungkin
beli rumah, beli mobil ya tepatnya ya, beli mobil ya itu katakanlah mobil baru itu belinya 300 juta. Nanti setelah 5 tahun nilainya bisa saja berkurang, bisa 250, 270 gitu. Ada penyusutan nilai di sana. Nah, itu biasanya ada pada aset jangka panjang. Jadi kalau kita melaporkan aset jangka panjang, biasanya kita laporkan juga dengan akumulasi penyusutan yang ada. Oke. Nah, utang dan liabilitas merupakan pengorbanan ekonomis yang timbul di masa mendatang sebagai bagian transaksi dari masa lalu. Ya, ini adalah jadi kalau kita ngambil utang itu merupakan pengorbanan ekonomis ya yang timbul di masa mendatang karena kita harus mengembalikan pinjaman tersebut di masa mendatang dan itu merupakan bagian transaksi dari masa lalu. Jadi kita berhutang hari ini untuk kemudian menjalankan aktivitas usaha dan kita memiliki konsekuensi untuk mengembalikannya pada masa yang akan datang. Ya. Kemudian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek itu merupakan klaim atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari dalam jangka waktu 1 tahun ya, yaitu termasuk utang usaha, upah, pajak, ya, wesel. Kemudian kalau utang jangka panjang itu merupakan klaim, obligasi, kewajiban ya yang dibayar dan memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, itu masuk dalam utang jangka panjang. Ya. Nah, terus kita belajar yang namanya ekuitas. Ekuitas itu merupakan ya bahasa sederhananya adalah modal. Ya, jadi ekuitas pemegang saham itu menggambarkan pihak yang harus menanggung resiko perusahaan dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan serta memperoleh imbalan dari konsekuensinya. Jadi kalau pemegang saham atau pemilik perusahaan, mereka adalah pihak ya yang istilahnya itu mengorbankan modal mereka ya, mereka kemudian dari pengorbanan tersebut ya mereka menanggung resiko kerugian dan mereka juga berhak untuk memperoleh imbalan atau profit atas pengorbanan tersebut. Ya, profitnya macam-macam nih. Profitnya itu bisa berupa kenaikan harga saham atau biasa kita sebut dengan capital gain, ya. Atau profitnya juga bisa berbentuk dividen. Ya, dividen itu jadi kalau teman-teman punya apa namanya saham ya di suatu perusahaan, biasanya ketika 1 tahun itu berakhir, apa namanya akan ada sebentar. Jadi ketika 1 tahun itu berakhir ya, biasanya mereka akan menghitung profit. Nah, profit itu kemudian apa namanya sebentar ini gimana saya mau menghilangkan keyboardnya ini ya. Ya, saya kembali lagi. Jadi dividen itu merupakan bagi hasil atau bagi profit ya yang apa namanya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi bagi hasil atau bagi profit itu terjadi di akhir tahun biasanya perusahaan akan menghitung berapa profitnya ya. Setelah dikurangi seluruh biaya operasional ya. Kemudian profit menghasilkan profit. Nah, profitnya ini biasanya kemudian dibagikan ya, dibagikan ke para pemegang saham. Baik seperti itu. Jadi dividen. Dividen itu merupakan profit atau bagi hasil gitu ya yang diberikan oleh perusahaan biasanya di akhir tahun kepada para pemilik saham. Saldo laba tidak hanya berupa saldo laba pada tahun berakhir, tetapi akumulasi semua laba yang diperoleh selama operasi. Jadi ekuitas pemegang saham itu sama dengan sisa atau residu. Ya, jadi saldo laba itu tidak hanya apa namanya
saldo laba pada tahun berakhir, tapi juga akumulasi semua laba yang diperoleh selama beroperasi. Nah, kalau kita ingin mengetahui ekuitas daripada pemegang saham ya, atau nilai modal dari pemegang saham, kita bisa mendapatkannya melalui total aset dikurangi total liabilities. Jadi berapa sih modal yang dikeluarkan ya untuk perusahaan tersebut dari mulai dia beroperasi sampai sekarang itu bisa dihitung, yaitu ekuitas pemegang saham sama dengan total aset dikurangi oleh total liabilities. Ya. Perusahaan menginvestasikan dananya pada obligasi yang dijamin dengan utang. Nilai obligasi turun, di bawah harga pembelian, nilai aset sebenarnya juga turun. Ekuitas saham pasti turun. Sehingga aset akan sama dengan liabilitas atau laporan keuangan akan balance. Ya, jadi ketika suatu perusahaan itu menginvestasikan dananya pada obligasi yang dijamin dengan utang, nah ketika nilai obligasinya itu turun, maka secara tidak langsung ya nilai perusahaannya atau nilai aset dari perusahaan tersebut juga akan turun. Hal itu kemudian akan berimbas pada menurunnya harga saham. Oke, sekarang kita berbicara tentang saham dan obligasi ya. Jadi saham itu adalah prosentase kepemilikan perusahaan. Nah, kalau obligasi itu adalah surat utang, kewajiban yang harus dibayar. Ya, misalnya Anda membeli surat utang negara, ya berarti Anda membeli klaim atas utang yang kemudian akan dibayar oleh negara pada saat jatuh tempo. Ya, jadi itu merupakan aset finansial. Nah, saham itu lebih beresiko daripada obligasi. Karena apa? Karena fluktuasi naik turunnya harga saham itu lebih besar daripada fluktuasi naik turunnya harga obligasi. Obligasi itu punya istilahnya punya jaminan atau kolateral. Jadi kalau pemerintah ya seumpama mereka gagal untuk membayar obligasi atau utang yang telah mereka terbitkan, ya pemerintah akan menjual ya barang yang dijadikan kolateral atas utang tersebut. Makanya resiko dalam memiliki obligasi itu sangat rendah dibandingkan dengan saham. Kalau saham itu bergantung pada pasar. Dia bisa tinggi harganya ketika misalnya demand-nya tinggi, supply-nya tidak tinggi gitu ya, supply-nya menurun. Ya, dia juga bisa rendah sekali harganya ketika mungkin oversupply atau demand-nya terlalu kecil, dia akan sangat rendah harganya gitu. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa saham itu lebih beresiko karena fluktuasi harga daripada saham itu lebih besar daripada fluktuasi harga obligasi. Dan obligasi punya kolateral. Jadi kalau misalnya pemerintah katakanlah dia sebagai penerbit obligasi tapi dia tidak mampu membayar surat utangnya, maka dia akan menjual yang menjadi kolateral. Oke. Nah, nilai aset meningkat seiring dengan inflasi dan pemegang saham berharap laba akan tumbuh. Jadi seiring adanya inflasi, ya nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan itu akan meningkat. Harapannya di masa depan seperti itu. Contohnya perusahaan punya tanah, ya seiring adanya inflasi, para pemilik perusahaan itu mesti berharap bahwa tanah itu akan naik di masa depan. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember dalam miliar rupiah ya. Ini ada tahun 2018, tahun 2019 ya. Di sini ada aset, kemudian di sini ada liabilitas dan ekuitas. Ini ada total aset ya. Kemudian total liabilitas jangka pendek. Kalau ini ditambahkan dengan obligasi jangka panjang ya, kemudian ditambahkan dengan total ekuitas saham, maka dia akan membentuk total liabilitas dan ekuitas. Dan ini harus sama antara total aset dengan total liabilitas plus ekuitas. Jadi harus ada kesamaan ya. Ya ini sama-sama nih, angkanya sama. Karena pada rumus awalnya aset ya sama dengan apa? Liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini
pasti akan kita jumpai ya, dan ini harus selalu balance. Kalau nggak balance berarti ada sesuatu yang perlu untuk dikoreksi. Maka harus balance. Ini adalah contoh laporan keuangan ya, atau laporan posisi keuangan di perusahaan. Next, kita belajar yang namanya masih belum ya, masih belum. Ya, ini laporan posisi keuangan harus diperhatikan ya. Contoh kas versus aset lain ya. Jadi ini kan ada ini ya komponen-komponennya ya. Misalnya aset lancar itu terdiri dari kas dan setara kas. Ada yang disebut dengan piutang usaha. Nah, ini tolong dibedakan antara hutang dan piutang. Kalau hutang itu kita ngambil hutang. Ya, misalnya saya ngambil hutang ke bank. Saya pinjam duit ke bank untuk ekspansi usaha. Kalau piutang itu orang lain yang pinjam ke saya sebagai debtor, saya sebagai pemberi hutang. Ya. Nah, di dalam konsep akuntansi, piutang usaha itu masuk aset. Jadi kalau saya punya klaim orang lain, klaim ke orang lain itu masuk ke aset. Ya. Karena itu adalah pemasukan saya masa depan. Ya. Jadi kas dan setara kas itu menunjukkan uang aktual. Jadi kalau kita pengen tahu ya berapa nih duit real yang dimiliki oleh perusahaan, maka kita cek pada komponen kas dan setara kasnya. Karena itu menunjukkan uang aktual yang ada di perusahaan. Kemudian piutang usaha ya itu menunjukkan penjualan kredit yang belum tertagih. Ya, jadi kita misalnya jualan ya, terus jualannya itu kita menggunakan konsep kredit, artinya kita punya klaim atas penjualan tersebut di masa depan, dan itu belum tertagih. Nah, kita bisa memasukkan itu ke dalam komponen piutang, dan ini merupakan aset, ya, aset yang akan kita dapatkan di masa depan. Kemudian ada lagi komponen di sini persediaan. Apa yang dimaksud dengan persediaan? Persediaan menunjukkan biaya bahan baku, pembuatan barang, dan barang jadi. Ya, jadi yang disebut pembiayaan persediaan di sini merupakan berapa nih total persediaan yang kita punya di gudang kita itu berapa nilainya. Nah, itu bisa kita cek di komponen persediaan. Nah, dia biasanya biaya yang diperoleh dari proses input, yaitu pengambilan bahan baku, kemudian processingnya, pembuatan barangnya sampai jadi barang jadi. Ya, berapa nilai itu? Nah, itulah nilai gudang atau nilai persediaan yang kita punya. Kemudian ada aset tetap neto. Ya, nah ini aset jangka panjang ya. Tadi loh, aset tetap neto. Ini jangka panjang, aset jangka panjang. Ya, aset tetap yang jualannya nggak bisa cepat. Aset tetap neto menunjukkan biaya bangunan, peralatan, mesin, ya, yang mana itu dikurangi penyusutan. Jadi ada aspek depresiasi di sana yang harus dikurangi. Oke. Sebentar, saya ingin baik teman-teman. Jadi aset tetap atau aset tetap neto itu merupakan aset yang biasanya berbentuk fisik bangunan, mesin, ya, peralatan, teknologi, paten, itu aset tetap neto. Oke, nah sekarang kalau gimana caranya kita modal kerja merupakan aset lancar yang digunakan sepanjang tahun. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya ya modal kerja ini adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Kalau modal kerja operasi neto, nah ini aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek dikurangi wesel bayar. Ya, jadi ini kalau kita lihat di sini ya. Ini aset ya dikurangi total liabilitas jangka pendek ya. Kemudian kalau
dikurangi lagi dengan total wesel bayar. Nah, ini semua nanti akan membentuk model kerja operasi neto. Ini total utang versus total liability. Jadi total utang itu sama dengan liabilities plus bunga. Jadi apa yang dimaksud dengan total utang? Total utang itu seluruh kewajiban yang kita punya plus bunganya, ya. Dan total liabilities di sini merupakan total utang plus liabilities tanpa bunga. Ini hanya apa ya? Ya matematika accounting saja yang bisa kita gunakan untuk menentukan komponen-komponen tertentu. Ini ada terus juga dalam laporan ini tadi ada ya sumber dana lainnya. Dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dengan kombinasi liabilitas jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas saham biasa. Ya, biasanya kalau di dalam laporan keuangan itu ada sumber dana lainnya, mungkin nggak ada ya di contoh yang tadi, tapi biasanya kalau teman-teman baca pasti ada yang disebut sumber dana lainnya, terus ada yang disebut dengan penyusutan dan lain sebagainya. Sebentar, mohon izin untuk Oke. Nilai penyusutan. Penyusutan ini gimana Pak konsepnya? Ini konsep dari depresiasi ya, depresiasi. Penyusutan ya. Penyusutan ya tadi misalnya kita beli mobil ya, tahun ini mobil baru itu 300 juta. Nanti setelah 5 tahun harganya menyusut menjadi 250 juta. Berarti kita kehilangan nilai dari mobil itu sebesar 50 juta selama 5 tahun. Nah, itu adalah konsep penyusutan dan biasanya nanti ada di dalam laporan keuangan itu ada komponen yang namanya penyusutan, penyusutan gedung, penyusutan mobil, penyusutan mesin. Nah, itu kemudian dihitung, dimasukkan di dalam laporan keuangan. Kemudian juga ya di dalam laporan keuangan itu pasti ada yang namanya nilai pasar versus nilai buku. Ya, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menilai nilai ya, dari suatu perusahaan itu. Nilai pasar itu adalah nilai atau harga di mana pembeli dan penjual bersedia untuk membeli dan menjual pada harga saat ini. Nah, biasanya nilai pasar itu dipresentasikan dengan harga saham di pasar modal. Berapa harga sahamnya di pasar modal itu merupakan nilai pasar. Nah, kalau nilai buku itu adalah nilai yang kita dapat setelah kita mengevaluasi kinerja real perusahaan. Ya, kinerja real perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan itulah kemudian kita bisa gunakan untuk mencari nilai buku. Ya, jadi nilai pasar ini ya adalah nilai yang diperjualbelikan di pasar, ya bisa saja lebih tinggi, bisa saja lebih rendah daripada nilai buku. Kalau nilai buku itu adalah aktivitas real, ya nilai perusahaan yang didapat dari menghitung aktivitas atau performa real kinerja dari perusahaan tersebut. Ada juga dimensi waktu, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita bahas di laporan keuangan itu, laporan keuangan itu kerap kali berubah. Ya, setiap hari seiring dengan naik turunnya persediaan, pinjaman bank, ya, kemudian aset, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada perubahan, dia akan langsung berubah. Posisinya juga berubah, tapi yang jelas ya total aset akan sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Oke, nah hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan, yang pertama, jadi manajer itu perlu melihat tren atau perkembangan laporan keuangan 5-6 tahun untuk memastikan perusahaan berada pada posisi yang tepat. Ya, jadi kita harus melihat tren nih, misalnya penjualan, ya, penjualan perusahaan itu harus kita lihat bagaimana trennya, ya, apakah dia mengalami tren peningkatan penjualan atau malah mengalami tren penurunan penjualan, ya, persediaannya gimana, makin tahun dia makin besar enggak, ya, hutangnya gimana, hutangnya makin tahun makin besar apa makin kecil, modalnya gimana.
aset tetapnya atau aset liquidnya gimana posisinya. Nah, kalau kita ingin membeli suatu perusahaan atau menilai suatu perusahaan, kita harus melihat tren perkembangan dari laporan keuangan tersebut. Bagaimana keadaannya 5 sampai 6 tahun yang terakhir. Jangan langsung mentang-mentang di tahun 2022 yang tahun terakhir lah misalnya ya. Mentang-mentang di di tahun terakhir dia menciptakan pertumbuhan yang sangat signifikan, ya, sedangkan di tahun-tahun yang lalu dia biasa-biasa saja. Jangan sampai kita percaya begitu saja gitu. Bisa-bisa dia melakukan teknik-teknik atau melakukan penyimpangan-penyimpangan yang nanti malah merugikan kita. Kemudian diperlukan angka pembanding untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau tidak. Nah, angka pembanding ini biasanya diambil dari rata-rata industri. Jadi contohnya, saya ingin menilai perusahaan yang paling gampang ya, perusahaan baju katakanlah, ya perusahaan baju atau fashion. Nah, dalam perusahaan baju itu banyak, ada Zara ya, kemudian ada apalagi merek baju ya yang terkenal ya. Giordano misalnya, Giordano ya, ada apa lagi ya, saya nggak terlalu begitu ini merek-merek. Ada merek C gitu ya, merek C, merek D gitu ya. Nah, katakanlah kita ingin meriksa apakah perusahaan Zara itu dia dalam keadaan sehat atau tidak. Sebenarnya salah satu cara yang paling gampang itu adalah lihat nilainya dibanding nilai pasar gitu. Misalnya kalau di pasar ya rata-rata mereka bisa menjual 1.000 baju per hari ya katakanlah ya, maka kalau Zara hanya menjual 10 baju per hari, dia sangat underperform dari pasar, dia sangat tidak sehat. Lawang rata-rata di pasar bisa menjual 1.000 baju per hari, dia hanya menjual 10 baju per hari, kan itu berarti ada yang salah dengan manajemennya. Ya, makanya kita perlu angka pembanding. Nah, pembanding ini diambil dari rata-rata pasar dalam industri yang sama. Ya, berapa kalau misalnya kita melihat Fila atau Puma atau itu ya brand aparel seperti itu, mereka berapa jualannya per hari? Di atas 100 juta misalnya rata-rata. Kalau misalnya perusahaan kita ya brand kita itu masuk dalam industri yang sama dan kita tidak mampu menjual 100 juta dalam sehari, nah berarti kita perlu melakukan evaluasi, ada apa ini, perlu dicek ada yang salah nggak sih dalam manajemennya gitu, perusahaannya gimana, produksinya gimana ya. Jadi kita perlu juga memperoleh angka pembanding yang biasanya diambil dari rata-rata industri. Kemudian hati-hati dalam menganalisis perusahaan ya, membaca dan menganalisis laporan keuangan. Ya, kita perlu hati-hati dalam menganalisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan keuangan mereka. Karena kadang-kadang perusahaan itu mereka mempunyai trik-trik atau teknik-teknik untuk mempercantik laporan keuangan mereka. Ya, sehingga kelihatannya bagus sekali gitu. Padahal kalau kita lihat di dalamnya sangat buruk. Makanya kadang-kadang kita perlu nih visitasi langsung, kita lihat produksinya. Bener nggak sih persediaannya segini? Bener nggak sih aset tetapnya segini? Bener nggak sih dia punya gedung? Bener nggak sih dia punya teknologi, punya mesin, punya alat gitu. Nah itu harus kita cek langsung kalau kita mau benar-benar untuk berinvestasi atau membeli perusahaan tersebut. Ya, ini yang saya sampaikan, manajer seringkali memerlukan informasi tambahan yang tidak tersedia dalam laporan keuangan untuk membuat analisis yang lebih tajam. Cek langsung kondisi realnya di lapangan. Ya, dia bilang di laporan keuangannya punya aset 100M. Cek kondisinya di lapangan mana? Asetnya berupa apa? Tanah kah? Mobil kah? Lahan sawit kah? Gitu kan? Ya, harus dicek. Kira-kira kalau misalnya ditaksir lahan sawitnya berapa?
nyampe nggak dia 100M. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu kalau hanya mengandalkan laporan keuangan, kita tidak akan berhasil mempotret ya gambaran asli dari perusahaan tersebut. Nah, baik, ini adalah ya, jadi contoh dari laporan laba rugi ya, laporan laba rugi perusahaan secara singkat berbeda ya, agak berbeda dengan laporan posisi keuangan. Kalau laporan posisi keuangan dia lebih membahas aset, itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, sedangkan kalau laporan laba rugi ini dia memperlihatkan ya atau merangkum pendapatan, beban, laba, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode. Ya, kita akan bahas lebih detail.